Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai Al-Qaeda. Yang pertama adalah sejarah dari Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Bermula dari terjadinya Perang Afghanistan tahun 1979 yang menarik simpati pemuda-pemuda Muslim di berbagai negara, para pemuda ini datang ke Afghanistan ingin bergabung dalam pasukan Muslim yang melawan pendudukan Uni Soviet. Karena jumlah pemuda yang berkisar ratusan ribu orang ini kemudian memunculkan ide bagi Abdullah Azzam, seorang ulama Palestina, dan Osama bin Laden, tokoh Arab Saudi, untuk membentuk sebuah biro yang dinamai Maktab Al-Khidmat. Biro ini bertugas melayani para pemuda yang ikut berperang di Afghanistan. Selain menaungi para pemuda dari berbagai penjuru dunia tersebut, biro ini juga mengorganisir dan melatih mereka. Hingga setelah Perang Afghanistan usai pada tahun 1988. Kemudian tercetuslah pendirian kelompok jihad yang dinamai Al-Qaeda, yang berarti basis. Kelompok ini juga disebut sebagai kelompok reaksi cepat karena akan senantiasa membantu umat muslim yang tertindas di berbagai negara. Hanya saja, cara yang dilakukan adalah tindakan teror. Dengan tujuan utama adalah mendirikan khilafah, yaitu keadaan di mana seluruh umat muslim bersatu di bawah satu kepemimpinan. Tujuan yang lain adalah ingin memerangi Amerika Serikat dan sekutunya agar mereka meninggalkan pengaruhnya di negara-negara Islam. Al-Qaeda secara resmi diproklamasikan oleh Osama bin Laden pada Agustus 1998 ketika peperangan melawan Soviet hampir berakhir. Dalam pandangan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Britania Raya, Kanada, Australia, dan negara lain, Al-Qaeda digolongkan sebagai organisasi teroris internasional karena Al-Qaeda telah meniru gerakan-gerakan aliansi dengan pola pikir kelompok-kelompok fundamentalis. Misalnya seperti kelompok Al-Jihad di Mesir, gerakan Hizbullah di Iran, Front Islam Nasional di Sudan, dan kelompok jihad lainnya di Yaman, Arab Saudi, dan Somalia. Tokoh-tokoh pendiri Al-Qaeda. Al-Qaeda dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dengan gagasan awal dari Abdullah Azzam. Osama bin Laden lahir pada 10 Maret 1957 di Riyadh, Arab Saudi dengan nama asli Osama bin Muhammad bin Laden. Osama tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beribadah. Osama adalah anak ke-17 dari Muhammad bin Laden, yaitu seorang imigran dari Hadramaut, Yaman Selatan, dan Hamidah Al-Attas dari Damaskus, Suriah. Keluarga bin Laden merupakan keluarga terkemuka di Arab Saudi sekaligus memiliki The Bin Laden Group, perusahaan kontraktor terbesar di Kerajaan Arab Saudi. Osama bin Laden mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Lebanon, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, mengambil jurusan bisnis manajemen. Semasa kuliah, Osama bergabung dengan kelompok studi Islam yang bernama The Brotherhood. Osama bersama anak-anak di Jeddah mempunyai misi mempertahankan dan mengembangkan Al-Quran di seluruh dunia melalui jalur jihad. Semasa kuliahnya, Osama bin Laden juga berguru kepada Muhammad Qutb dan Abdullah Azzam, yang merupakan seorang ulama Palestina dan salah satu pemimpin jihad anti-Soviet di Afghanistan. Yang selanjutnya ada Abdullah Azzam. Lahir di Palestina pada tahun 1941 di desa Silat Al-Harithiyah. Pada tahun 1968, Abdullah Azzam pindah ke Mesir. Selain meneruskan studinya dan mengambil gelar doktoral peradilan Islam, Abdullah Azzam juga mengajar di Universitas Al-Azhar. Setelah Abdullah Azzam berhasil mendapatkan gelar doktoralnya, Abdullah Azzam kemudian mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Di universitas tersebutlah Abdullah Azzam bertemu dengan Osama bin Laden yang sedang menempuh studi. Kemudian Osama bin Laden berguru kepada Abdullah Azzam hingga pada tahun 1979, Abdullah Azzam berhenti mengajar karena mendapatkan teguran akibat menyebarkan paham radikal. Yang selanjutnya ada Ayman Al-Zawahiri. Lahir di Kairo, Mesir pada 1951, Ayman Al-Zawahiri berasal dari keluarga yang sangat religius dan juga merupakan
Turunan keluarga yang terhormat, pada tahun 1985, Aiman meninggalkan Mesir dan 1 tahun kemudian, Aiman bertemu dengan Osama bin Laden di Peshawar, Pakistan. Aiman datang ke Peshawar untuk meninjau pendanaan perawatan pasukan Afghanistan yang terluka akibat perang. Setelah pertemuan tersebut, kemudian muncul ketertarikan satu sama lain dalam kaitan kelompok Islam radikal, sehingga memunculkan pertalian sebagai partner di antara keduanya. Aiman sangat berpengaruh dalam keorganisasian Al-Qaeda karena Aiman memiliki bakat dan pengalaman dalam berpolitik dan berorganisasi, sehingga hal tersebut menjadikan Aiman memiliki peran yang cukup besar dalam proses keorganisasian Al-Qaeda ini. Aiman merupakan salah satu penggagas lahirnya Al-Qaeda karena kedekatannya dengan Osama bin Laden. Aiman banyak memberikan saran, gagasan, dan pengaruh pada Osama bin Laden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Dwi Lutfitriani akan melanjutkan pembahasan mengenai ideologi dari Al-Qaeda. Al-Qaeda memfungsikan rasa takut sebagai alat dalam politik guna mempengaruhi pikiran dan juga tindakan negara atau bahkan masyarakat guna menuruti apa yang Al-Qaeda inginkan. Di mana latar belakang Al-Qaeda melakukan hal ini sebenarnya karena organisasi ini beranggapan bahwa globalisasi itu membawa paham-paham barat yang memiliki kecenderungan kepada kapitalisme global, di mana mereka menganggap bahwa ekspansi kolonialisme dan kapitalisme barat itu akan semakin menggerus dunia Islam. Al-Qaeda beranggapan bahwa globalisasi itu merugikan dunia Islam. Dengan demikian, maka diperlukan perlawanan global terhadap Amerika Serikat sebagai negara pusat yang mendorong terjadinya globalisasi. Kemudian Al-Qaeda menganggap globalisasi menjadi salah satu hal atau pemicu terhadap ideologi Al-Qaeda itu sendiri. Tapi sebelumnya Al-Qaeda juga sempat mengalami transnasionalisasi pada pola ideologi. Perbedaan ruang lingkup itu sangat terlihat pada pra 11 September 2001 dan pasca 11 September 2001. Di mana awalnya isu Al-Qaeda hanya terfokus pada isu geopolitik Timur Tengah sebagai reaksi dari kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia tersebut. Jadi hanya terpatok pada geopolitik di Timur Tengah. Akan tetapi pasca 11 September tahun 2001, Al-Qaeda lebih mengarahkan pada cara pengusiran Amerika Serikat untuk dapat keluar dari Jazirah Arab. Lagi-lagi karena disebabkan oleh globalisasi itu sendiri. Lalu next slide. Oke. Kemudian di sini Al-Qaeda menganggap bahwa jihad qital atau perang itu merupakan hal yang fardu ain sebagai satu-satunya jihad yang berlaku mutlak sejak turunnya surah At-Taubah. Sebenarnya Al-Qaeda ini bukan menjadi penggagas awal dari ideologi terkait jihad ini, di mana jauh sebelum Al-Qaeda terbentuk di Mesir di bawah Syed Qutb, bahwa sistem kekuasaan secara mutlak harus atas dasar hukum-hukum Allah yang sesuai dengan Al-Quran. Hal tersebut bukanlah hal yang salah, akan tetapi cara yang dilakukan haruslah sesuai dengan tafsir dari Al-Quran itu, sehingga tidak mengubah makna dari firman atau ayat yang diturunkan. Akan tetapi ayat Al-Quran seperti surah Al-Ma'idah ayat 44 serta surat At-Taubah ayat 38 seringkali terjadi salah tafsir. Kemudian berangkat dari ayat-ayat tersebut, Al-Qaeda menganggap bahwa apabila seorang penguasa melenceng dari hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir dan karena itu layak untuk dibunuh. Bahkan tidak hanya penguasa saja, namun perlakuan yang sama terhadap kaum yang dianggap musyrik ataupun berdosa besar pun akan dilakukan demikian. Gagasan yang lebih luas ini diutarakan oleh Abdullah Yusuf Azam, yakni mentor dari Osama bin Laden, di mana Azam menargetkan jihad tak lagi terbatas oleh borders negara, tapi lebih ke seluruh kawasan yang dulu sempat di bawah kekuasaan Islam, era Khalifah Islamiyah. Azam menempatkan kewajiban jihad qital sebagai kewajiban yang bersifat fardu ain, di mana hal ini diwajibkan dan apabila tidak dilakukan maka dosa yang akan didapatkan. Bahkan Azam pernah berkata bahwa tidak ada perbedaan antara meninggalkan kewajiban jihad dengan meninggalkan sholat
dan juga puasa serta zakat. Setelah itu Azam juga memperbolehkan jihad walaupun tanpa atas izin imam atau bahkan tanpa atas izin persetujuan istri dan juga keluarganya, termasuk diantaranya adalah mengambil harta orang kaya tanpa izin pemiliknya. Sebenarnya dalam ideologi Al-Qaeda sendiri, Azam sebagai mentor dari Osama bin Laden lah yang banyak berpengaruh dibandingkan dengan Osama. Karena Osama sendiri tidak memiliki pelatihan formal dalam Islam, namun dia banyak belajar daripada guru dan juga para mentornya, khususnya pada Abdullah Yusuf Azam. Kemudian dari sini Al-Qaeda percaya bahwa sampai pasukan Amerika Serikat berhasil diusir dari Arab Saudi, masyarakat Muslim akan tetap hidup dalam dosa. Karena itu Osama mengarahkan seruan kepada Muslim di seluruh dunia untuk menyatakan jihad melawan aliansi Yahudi Kristen yang menduduki tempat suci Islam di tanah Pakistan dan Jazirah Arab. Jihad Al-Qaeda akan terus berlanjut hingga Amerika terusir di Arab Saudi dan negara-negara lain di dunia menjadi tanggung jawab kita guna membebaskan dunia dari kendali Amerika Serikat. Di mana dunia non-Muslim harus menyadari bahwa seorang Muslim harus siap mati atas nama Tuhan. Inilah yang menjadi gagasan, ideologi, landasan Al-Qaeda dalam setiap gerakan-gerakan Islam yang dilakukannya. Sekian akan dilanjutkan pembahasan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang strategi dan program Al-Qaeda. Di sini strategi Al-Qaeda yang pertama yaitu strategi far enemy, yaitu musuh jauh. Di sini Osama bin Laden pada tahun 1996 mengeluarkan fatwa untuk menyamarkan persepsi umat Islam dan para jihad. Far enemy di sini yaitu adalah bangsa Amerika Serikat dan sekutunya yang menduduki kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, yaitu near enemy. Dalam artian near enemy adalah musuh dekat Al-Qaeda, yakni negara-negara Arab yang dianggap terlalu mendukung Amerika Serikat. Yang kedua yaitu strategi penyerangan, yakni Osama mengerahkan aktivis Al-Qaeda yang bertugas untuk perencanaan, pelatihan, dan pengarahan barisan sebelum melakukan aksi pengeboman kepada musuh. Di sini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu beberapa kelompok didirikan untuk melakukan penjajakan dan kembali ke Afghanistan dengan data-data yang diperoleh dari tempat yang akan diteror. Yang tahap kedua yaitu semua informasi yang diperoleh akan dipelajari sendiri oleh Osama setelah rencana operasi teror disepakati, maka para anggota diperintahkan untuk membentuk infrastruktur. Tahap ketiga yaitu kantor pusat Al-Qaeda mengirimkan para profesional seperti komandan operasi, yaitu orang-orang yang satu-satunya mengetahui secara detail perencana penyerangan dan identitas semua pelaku penyerangan. Dan juga mengirimkan para ahli yang memiliki pengetahuan tentang bahan peledak dan pasukan bunuh diri. Di sini yang ketiga yaitu strategi swarming, yakni penyerangan atau pengeroyokan secara tiba-tiba dari berbagai arah terhadap satu atau lebih sasaran pada waktu yang bersamaan dalam waktu selisih yang dekat. Artinya, swarming biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung yang terdiri dari 6 hingga 10 orang. Yang keempat yaitu pemanfaatan network sebagai strategi optimal. Hal ini di mana Al-Qaeda memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mengembangkan ideologi kelompoknya. Selanjutnya di sini yaitu program Al-Qaeda dalam perekrutan anggota. Yang pertama Danet atau jaring, yang menargetkan sebuah populasi untuk dijaring menjadi anggota Al-Qaeda melalui video propaganda atau rekaman ceramah radikal. Biasanya ini dilakukan oleh sebuah perkumpulan atau yang disebut dengan majelis taklim. Dalam perkumpulan ini akan ada seorang imam yang menyampaikan paham-paham radikal sehingga akan muncul sebagian dari populasi tersebut memberikan dukungan. Yang kedua, the funnel atau corong. Cara ini menggunakan pendekatan bertahap kepada target yang sekiranya potensial untuk direkrut. Dalam kasus Al-Qaeda, mereka melakukan validasi komitmen pada target dengan melihat pengetahuan radikal mereka untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, the infection atau infeksi. Cara ini dilakukan untuk orang yang terpercaya dalam Al-Qaeda.
Orang ini akan menargetkan beberapa individu untuk dipengaruhi agar masuk menjadi anggota Al-Qaeda. Yang keempat yaitu cyber planning, di mana Al-Qaeda mengembangkan network dan network untuk menjalankan terorisme dengan mengandalkan sarana teknologi informasi. Hal ini tentunya dengan mudah untuk menarik perhatian generasi muda bergabung dalam kelompok radikal dan teroris. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama, pencapaian pertama yang akan saya bahas adalah peristiwa 11 September 2001. Jadi pada tanggal 11 September 2001 terjadi insiden yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, tentunya kita sudah tahu insiden 11 September 2001. Saat itu sejumlah pesawat penumpang yang dibajak oleh anggota Al-Qaeda menabrakkan diri ke gedung Pentagon dan juga menara kembar WTC di Amerika Serikat. Dan insiden ini menjadi tonggak meledaknya popularitas Al-Qaeda kala itu. Semenjak kejadian ini, Al-Qaeda semakin populer. Setelah melakukan investigasi, aparat Amerika Serikat menyimpulkan bahwa dalang dibalik kejadian ini adalah Al-Qaeda. Tetapi pada awalnya Osama bin Laden selaku pemimpin Al-Qaeda saat itu tidak mengakui bahwa Al-Qaeda terlibat dalam insiden ini. Tetapi Osama mengaku ia bersukacita atas apa yang telah terjadi. Barulah pada tahun 2004 Osama mengakui bahwa memang Al-Qaeda lah dalang dibalik insiden 11 September 2001. Dikarenakan rezim Taliban di Afghanistan tidak mau menyerahkan Osama ke Amerika Serikat, maka dari itu Amerika Serikat dan sekutunya melakukan invasi militer ke Afghanistan. Dan dalam waktu singkat, pasukan Amerika Serikat berhasil meruntuhkan rezim Taliban dan juga menguasai kota-kota penting di Afghanistan. Tetapi sayangnya pasukan Amerika Serikat belum dapat menemukan Osama bin Laden dan juga belum dapat meruntuhkan Al-Qaeda dikarenakan kelompok Al-Qaeda mereka pindah dari negara Afghanistan ke negara lain dan mereka tetap melanjutkan aktivitas mereka secara sembunyi-sembunyi. Kemudian selain peristiwa 11 September 2001, pencapaian yang lain adalah kelompok cabang. Jadi Al-Qaeda ini memang memiliki banyak kelompok cabang di berbagai belahan dunia. Dan invasi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan itu juga berdampak pada berubahnya metode perjuangan Al-Qaeda. Al-Qaeda menjadi semakin jarang menampakkan diri dan menjadi membiarkan kelompok-kelompok cabangnya yang beroperasi di wilayahnya masing-masing. Dan kelompok cabang Al-Qaeda ini aslinya banyak yang awalnya adalah kelompok pejuang domestik yang akhirnya menyatakan kesetiaannya terhadap pemimpin Al-Qaeda sambil tetap melanjutkan aktivitasnya secara mandiri. Selain itu juga ada beberapa contoh pencapaian Al-Qaeda yang saya cantumkan di sini. Selain yang dua tadi, yang lainnya antara lain tanggal 26 Februari 1993 Al-Qaeda meledakkan bom seberat 500 kg di halaman parkir gedung WTC. Terus kemudian 2 tahun kemudian Al-Qaeda melakukan percobaan pembunuhan yang gagal kepada Presiden Mesir Husni Mubarak. Kemudian di tahun yang sama Al-Qaeda meledakkan bom di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kemudian juga peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan warga asing itu juga merupakan salah satu pencapaian Al-Qaeda. Selanjutnya adalah kelemahan Al-Qaeda. Baik, kelemahan salah satunya
Yang pertama, Al-Qaeda dinilai gagal di Irak. Mengapa dinilai gagal di Irak? Itu terutama dikarenakan oleh kampanye teror berdarah yang dilakukan oleh Al-Qaeda di Irak, yang menyebabkan kemarahan oleh golongan yang mungkin bisa saja menjadi sekutu Al-Qaeda, yaitu kaum Sunni. Kemudian di Afghanistan, Al-Qaeda juga dinilai gagal. Itu dikarenakan insiden 11 September 2001 yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Karena jika Al-Qaeda tidak melakukan hal itu, maka kemungkinan negara Islam atau Taliban akan tetap masih ada. Kemudian di Arab juga Al-Qaeda dinilai hanya sedikit keberhasilan yang berhasil digenggamnya menurut pakar Timur Tengah. Dan lewat serangan teror, Al-Qaeda ingin agar Amerika Serikat meninggalkan kawasan Timur Tengah. Namun pada kenyataannya itu berbanding terbalik. 10 tahun kemudian setelah dari kejadian 11 September 2001, Amerika Serikat malah menempatkan basis angkatan lautnya yang kelima di Bahrain dan membangun markas militer di Qatar. Jadi itu tadi beberapa pencapaian dan beberapa kelemahan dari Al-Qaeda. Sekian, terima kasih.